Tapi kadangkala stres bagaimanapun juga mengubah seseorang. Ya, itu jelas. Nah, kita akan membahas kedua hal ini dan saya anggap ini adalah waktu yang terbaik buat kita untuk kembali merenung, kembali mengevaluasi diri kita. Apakah kita memang berubah ya? Sudah berubah enggak kita? Atau kita tetap sama aja? Atau kita tetap biasa-biasa saja? Ya udah, begini aja. Udah, nggak mau kemana-mana lagi. Ya. Jadi pagi ini kita mau paling tidak introspeksi diri kita. Saya berubah nggak sih? Saya berubah ke arah Kristus nggak sih? Saya jadi lebih baik nggak sih di dalam Tuhan? Ataukah saya ya udah gitu aja? Jadi by the time karena cuma begitu-begitu aja nggak ada perubahan. By the time kita harus tampil berubah ya kita munafik. Kita kemudian berbeda aja. Kita kemudian berusaha untuk menyenangkan orang. Kita buat ini. Tapi nggak ada sesuatu yang muncul dari dalam. Nah kita sudah mengerti, saudara ada di garam sudah cukup lama, saudara tahu bahwa kita punya penekanan adalah inside out kan. Kita mau dari dalam keluar, itu penting sekali buat kita. Nah, mari kita baca Alkitab kita. Saya ingin kita membaca dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, itu jelas. Kita akan baca ayat yang ke-71. Saudara pasti sudah tahu ayat ini, karena ayat ini ayat yang agak unik sih memang. Alkitab bilang kepada kita begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Jelas. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Bahwa stres terjadi karena beberapa hal. Kita harus mengerti bahwa stres terjadi karena beberapa hal tentunya. Kita definisikan dulu apa itu stres. Kalau stres datang pada kita, apa itu? Nah, kata yang ditulis itu tertindas itu bisa disebut depressed, tertekan begitu rupa, stres yang berat, membebani kita sekalian. Apa itu? Jadi kalau orang bicara bahwa dia stres, what is he talking about? Apa itu yang dia maksud? Ya. Nah ini penting sekali buat kita ketahui sebab seringkali kita nggak tahu kalau kita stres. Tiba-tiba aja tekanan darah kita tinggi, kita kemudian tidak bisa senyum, kita frown sepanjang hari, kita kemudian tidak bisa berpikir dengan lurus. Padahal kita udah stres tuh, gitu aja. Kita sudah dalam kondisi di mana kita sudah dalam keadaan tertekan. Nah sebenarnya dalam keadaan tertekan menurut Mazmur 119 itu adalah kesempatan yang baik. Jadi sebenarnya dalam keadaan tertekan kayak begini, kita harus latih pola pikir kita. Nah, itu kan perlu perubahan. Nanti kita akan mengarah ke situ. Dalam keadaan tertindas, itu baik bagiku supaya aku belajar. Jadi sebenarnya dalam keadaan stres, hal yang terbaik adalah belajar firman Tuhan. Beberapa orang yang lain kalau stres, maunya beres aja. Padahal dalam keadaan tertekan, bagusnya adalah belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu bagus. Nah, apa sebenarnya stres? Sebutlah definisi apa yang saudara mau. Ada yang bilang stres itu beban, ada yang bilang stres itu sesuatu yang menekan kita dari dalam. Banyak sekali. Tapi oke, saya definisikan saja stres. Stres adalah masalah pada pemikiran kita yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kita yang negatif, melihat situasi yang mendatangi kita, di mana situasi tersebut menekan kita dan kelihatannya tidak ada jalan keluar buat kita. Nah, saya ulangi lagi. Jadi stres itu terjadi pada pemikiran kita. Pada pemikiran kita yang kemudian memandang situasi yang datang pada kita, di mana waktu kita lihat situasi yang menekan kita ini, kita tidak melihat jalan keluar. Kalau kita lihat definisi yang tadi, ada beberapa kata kan, pemikiran, ya, menekan, situasi, menekan kita, sudut pandang kita, tidak bisa lihat jalan keluar. Berarti kita kemudian seperti mengalami jalan buntu. Kalau orang mengalami jalan buntu, waduh itu luar biasa itu. Nerve saudara terpengaruh. Ya. Saudara pernah lihat percobaan-percobaan dari tikus-tikus yang dilepas kemudian di-trap dalam sebuah lorong. Kemudian mereka tidak tahu mau bikin apa. Itu waduh, pacu jantungnya lebih cepat. Mereka lari kucar-kacir karena ada sesuatu. Jadi kemudian
Stres itu kemudian menyebabkan saudara punya pemikiran terpecah. Saudara kemudian tidak bisa konsentrasi untuk melihat jalan keluar, melihat hal-hal yang lain. Nah, stres kalau diikutin terus dan bebannya terus menekan, itu orang bisa fatal, orang bisa bunuh diri, orang bisa macam-macam, bisa kehilangan mental breakdown, bisa banyak hal yang terjadi waktu kita stres. Nah, kita harus mengerti dulu penyebab stres terbanyak apa? Apa penyebab stres terbanyak? Nah, itu jelas. Penyebab stres terbanyak, number one is relationship conflict. Itu number one, itu paling tinggi. Stres disebabkan karena relationship conflict. Apa itu konflik keluarga, apa itu konflik pasangan, konflik apa aja, selalu bikin stres jadi tinggi. Ya, itu jelas. Orang stres, ya, misalnya putus hubungan, ya, putus hubungan itu bisa perceraian, itu stresnya tinggi. Anak-anak lari dari rumah, itu stresnya tinggi buat orang tua. Atau bisa juga jadi, misalnya istri ditinggal oleh suami karena meninggal juga, it creates stress. Itu jelas. Jadi relationship kita kadang-kala menyebabkan banyak stres yang terjadi, itu jelas. Tapi relationship juga adalah jalan keluar dari stres-stres kita tentunya. Jadi kita perlu sekali untuk mengerti situasi-situasi stressful yang terbanyak itu adalah relationship situation. Itu yang pertama. Yang kedua adalah what? Financial. Itu yang kedua, financial problem, financial situation. Situasi ketika financial crash. Saudara masih ingat berita-berita terbanyak ketika ekonomi plunge down tahun 96, 97, 98. Australia tahun 2007, 2008. Wah, itu orang ada yang sampai bunuh diri kan, kita tahu. Ada orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan seluruhnya, keluarga bercerai disebabkan karena isu ekonomi tersebut. Seolah-olah nggak ada jalan keluar, itu jelas. Nah, yang ketiga, stres sangat tinggi itu kalau itu terjadi di dalam konteks perubahan drastis, itu jelas stres tinggi. Itu saya kelompokkan dalam 3 hal itu yang besar dulu, relationship, financial, dan kemudian yang berikut adalah tentu financial berhubungan sama pekerjaan, berhubungan dengan yang itu, ya jelas itu financial ada di situ. Kehilangan pekerjaan atau tingkat pekerjaan yang tinggi, stres yang terlalu tinggi, workaholic and so on, itu ada di bidang itu. Nah, yang ketiga adalah perubahan drastis. Seperti pandemi ini adalah sebuah perubahan drastis. Believe you me, it's a big change. Dan this is not hitting just one area or two. This is a global thing, right? Seluruh dunia mengalami hal ini. We are struck by something that we just don't know. Kita nggak tahu. Waduh, kita nggak tahu mau bikin apa. Kita nggak tahu jalan keluar. Semua orang yang dikasih tahu buat kita adalah hal-hal yang orang bilang normal baru. Hal-hal yang nggak menjawab. Ini mau diapain ini pandemi ini? Bayangin aja. Nah, jadi stres ini bisa menumpuk tinggi. Dan there is no way out menurut pandangan kita. Itu jelas. Menurut pandangan kita, there is no way out. Nah, secara pribadi, kalau secara pribadi, sekarang itu tadi kan gambaran besar, secara pribadi. Kalau orang tanya pada saya, Jonathan, kapan kamu stres? Kalau saya secara pribadi, kalau saya lagi kompromi, itu saya stres berat. Saya lagi kompromi, saya stres berat. Saya masih ingat, dalam pelayanan, saya harus melakukan sesuatu yang tidak pernah biasa saya lakukan. Itu saya stresnya tingkat tinggi banget. Banyak. Ketika saya mulai kompromi, stresnya tinggi. Ya, saya mulai tabrakan value diri saya yang saya percayai dengan apa-apa yang saya buat. Kadang-kala, tidak sesuai dan saya stres. Stresnya tinggi. Itu jelas. Kalau itu jelas, kalau jalan lain kompromi mah bertobat.
harus tetap, kita nggak boleh half truth, nggak boleh apa, kita harus dengan apa itu, dengan segera putuskan untuk segera tinggalkan situasi compounding. Yang kedua, stres tinggi buat saya kalau saya punya spirit kompetisi sama orang lain. Tiba-tiba saya anggap orang lain, wah kok dia bisa jadi lebih baik dari saya, atau dia kok dia lebih, saya kemudian merasa ingin bersaing, gitu. Itu roh persaing, itu kompetitif, itu persaingan. Masalah gereja terbesar adalah persaingan. Tiap duduk ngobrol jumlah jemaat berapa supaya merasa enak karena berapa jumlahnya, gitu. Waduh, kalau persaingan muncul, wah kita stres. Nah, ya ini saya cerita tentang sumber-sumber stres dalam kehidupan saya, gitu maksudnya. Orang suka tanya, kamu stres uang nggak? Kita nggak terlalu kalau stres uang, karena memang nggak pernah punya, jadi nggak terlalu tahu. Nggak terlalu banyak kita tahu. Tapi yang paling banyak itu kompetisi. Atau situasi konflik. Kalau saya dan istri saya konflik di pagi hari, sepanjang hari saya kacau. Saya ngomongnya ngawur, saya bisa serang orang, karena stres. Saya stres. Ya. Itu situasi yang terjadi kalau saya. Ya. Atau saya putus hubungan sama orang, aduh saya stres banget, saya nggak nyaman, orang-orang dekat kemudian nggak bicara sama kita, orang dekat rendahin kita. Saya masih ingat sekitar 20 tahun yang lalu, saya waktu itu masih ada di, lebih dari 20 tahun yang lalu, mungkin 22 tahun yang lalu, saya ada di Toraja. I was in Toraja by then. Waktu itu istri saya mungkin 21 tahun yang lalu, istri saya baru saja mengandung BJ. JC waktu itu umurnya baru sekitar 2 tahun. Kita masih di Toraja. Saya masih menggembalakan di Toraja by the time. Saya masih ingat banget ya. Waktu itu saya dengan teman-teman saya, waktu itu kita getol sekali mengajarkan house church, ya. Mengajarkan house church, pola hidupnya, mengajarkan. Waktu itu saya baru rilis sebuah buku yang berjudul Kota Tanpa Tembok. Kita baru rilis itu. Orang kemudian serang, banyak yang nggak setuju, banyak yang nggak suka. I remember those days. Saya merasa sendiri, saya stres banget, saya stres, tidur nggak nyenyak. Tiba-tiba teman-teman menjadi lawan seluruhnya. Orang-orang yang undang kita nggak undang kita lagi. Nah, ternyata bukan cuma saya yang stres. My better half juga stres. Ya, waduh. Satu kali dia bangun tengah-tengah malam, dia kasih bangun saya juga tidur nggak tenang. Dia bangun kemudian dia berkata ini, kamu mesti kasih tahu saya yang pasti, kita mau bikin apa ini? Semua orang udah nggak suka kita, semua orang tolak kita. Kamu ini benar nggak yang kamu lakukan ini? Saya bilang, saya rasa dari Tuhan sih. Ya, 21 tahun, saya rasa dari Tuhan sih. Kemudian kalau dari Tuhan, tolonglah, bagaimana caranya ini? Terus ini, saya tidak mau ini. Katanya ini, saya tidak mau anak saya lahir kemudian tahu, maksudnya BJ, anak saya lahir kemudian tahu bahwa bapaknya ini adalah pengajar sesat. Coba bayangin, saya kaget sekali. Waduh, itu saya rasa sendiri banget di dunia ini, kayak, aduh, mau bikin apa ini? Sendiri sekali. Tapi again, saya ingat sekali berselang itu beberapa lama setelah itu saya putusin untuk pindah ke Jakarta. Kita pindah ke Jakarta. Toraja kemudian kita pindah ke Jakarta waktu itu. Kita putusin pindah ke Jakarta. So kita move ke Jakarta tahun 99-2000 itu saya di luar 99, kemudian keluarga 2000. Kita pindah. Nah, itu yang kemudian saya pikir, wow, dalam keadaan kayak begini kita tertekan sekali. Tapi saya mau beritahu buat saudara, stres yang datang itu, kalau kita bisa atasi, ada sesuatu yang baik bisa terjadi buat kita. Ada hal-hal yang baik terjadi buat kita. Dan memang benar kata Mazmur 119. Waduh, waktu itu saya punya pelarian cuma satu. Saya lari ke firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Dan di saat-saat itulah pewahyuannya datang. Di saat itulah kemudian saya kemudian belajar ketetapan Tuhan. Datang pada Tuhan, saya habiskan waktu belajar, baca Alkitab. Wah, itu saya buat. Waktu di Jakarta saya ada kantor di kawasan Arta Gading situ. Saya pergi ke situ pagi-pagi, saya datang ke situ, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya mulai explore dalam diri saya banyak hal. Sampai kemudian ya tentu itu semua jadi history sekarang. Tapi itu saya bisa lihat bagaimana
saya melewati masa tertekan itu, tapi ada perubahan yang baik yang terjadi. Kalau respon kita adalah masuk ke arah itu. Nah, stres. Orang tidak punya jalan keluar. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya mau katakan kepada saudara, buat kita orang percaya, karena salah satu penyebab stres adalah there is no way out. Tidak ada jalan keluar. Situasi menekan, no way out. Nggak ada jalan keluar. Nah, Alkitab beritahu buat kita, di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-19, ayatnya yang Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani cuma 13 pasal kok, 19. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Itu dituliskan buat kita bahwa Yesus sudah membuka jalan yang baru dan hidup buat kita. Jadi Jesus is the access. Kita punya akses. Kita pasti punya jalan keluar. Makanya saya mempercayai untuk seluruh dunia dengarlah ini. Bahwa anti-stres yang paling bagus adalah tidak ada yang lain. Cuma Yesus. Sebab dia adalah jalan. Nobody says. Tidak ada orang yang pernah berkata di dunia. Akulah jalan. Cuma Yesus. Dan kita bilang buat kita bahwa dia yang berkata kepada kita. Menurut Ibrani pasalnya yang ke-10. Dia bilang gini. Dia telah membuat jalan bagi kita. Jalan yang baru dan yang hidup. Bayangkan. Jadi ada banyak jalan yang baru tersedia buat saudara. My friends, there are a lot of new ways God has prepared for you. Jesus has opened for you. Dia telah buka jalan tersebut. Ada jalan baru, bisnis baru, cara hidup baru. Ada hal yang baru. Tawaran kita untuk masa depan di dalam Tuhan. Bukan tawaran yang lain. Kecuali tawaran hal-hal yang baru. Hidup baru, pekerjaan baru. Gaya hidup yang baru, pemikiran baru. Semua yang baru. Alkitab beritahu buat kita. Karena dia telah membuka jalan baru yang hidup bagi kita. My goodness, I enjoy this. Jadi sebenarnya, stres itu adalah bagian yang terbaik untuk kita temukan jalan baru di dalam Tuhan. Jadi begini, ketahuilah. Tidak perlu stres. Begitu sudah tertekan, lari ke firman Tuhan. Tapi kedua, ketahuilah. Di dalam Yesus selalu ada jalan baru, ada jalan keluar, jalan terbuka buat kita. Waktu kita memulai, kita punya morning devotion, kita banyak membahas kitab Yohanes. Dan kita banyak membahas kitab Yohanes, yaitu pengajaran Yesus di loteng Yerusalem itu kan. Dan kita belajar banyak di pasal-pasal itu. Ada 7 kata yang Yesus katakan tentang dirinya. Akulah pintu. Akulah. Nah, salah satunya adalah akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu yang Yesus katakan. Ada 7 kata. Akulah pintu, akulah pokok anggur. Nah, salah satunya adalah akulah jalan. I am the way. Jadi kita tidak mungkin kehilangan jalan. There is always door open for you. Always. Selalu pintu terbuka buat saudara. Nah, kita mesti ambil waktu ini. Nah, tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Bahwa waktu pintu terbuka ini terjadi, change should happen. Perubahan harus terjadi. Nah, Yesus tidak mau cuma sekedar kasih saudara jalan. Dia mau saudara berubah pola pikirmu. Makanya waktu dia berkata di Yesaya 43, kemudian saudara baca di Yesaya 55, 43 dia bilang begini buat kita, dia akan membuka jalan, dia akan beri jalan raya di padang gurun. It's impossible. Tidak mungkin, tapi Tuhan akan membuka jalan di padang gurun. Kemudian dia bilang, dia akan beri sungai di padang belantara. Akan ada mata air yang muncul. Kemudian dia beritahu, kalau saudara baca di Yesaya 55, dia beritahu tentang firman Tuhan. Bahwa jalanmu dengan jalanmu itu seperti tingginya langit dari bumi. Dan dia mau kasih tahu buat kita, dari highway, ada jalan di atas yang perlu kita ambil. Kita perlu ambil, kita harus berubah. Dari jalan ke bawah, datang ke jalan ke atas. Jalan di mana dia itu. Nah, untuk naik ke atas itu perlu kerendahan hati. Di highway-nya Tuhan. Nah, orang selalu terjemahkan highway kan ini. Jalan tol atau jalan bebas hambatan. Tapi pengertian highway di pada waktu itu adalah jalan yang di atas. It's upper road, ada di atas dia bukan di bawah. Karena dia bilang seperti tingginya jalanku daripada jalanmu, seperti langit dari bumi, begitulah jalan. Tuhan mau kita kita kemudian dapat masuk kepada jalannya dia. Nah, di jalan itu
ada jalan perubahan. Perubahan apa? Perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan pandangan. Nah, saya mempercayai perubahan-perubahan ini perlu buat kita. Perlu buat kita. Contoh perubahan yang paling drastis di Alkitab barangkali adalah ketika Yesus menginap di rumah Zakheus. Nah, itu di Lukas 19. I don't see any better than that to actually explain about what change is all about. Bagaimana perubahan itu terjadi. Dan perubahannya dia terjadi benar. Dia tidak bercanda. Dia berdiri di depannya Yesus, kemudian dia beritahu bahwa setengah dari yang aku miliki, aku akan berikan kepada orang miskin. Pak, itu udah hatinya Tuhan tuh, bayangkan. Terjadi perubahan hati. Man, Zakheus itu pemungut cukai. He's a leech. Dia lintah darat. Dia kerjaannya peras. Dia nggak mau tahu. Kerjaannya dia peras orang. Dia nggak mau tahu. Dia mau. Itu bayangkan. Seperti itu. Tiba-tiba dia berkata ini. Half of my money I will give to the poor. Kaget orang. Siapa dia ini? Tapi kemudian tidak berhenti dari situ. Terus dia bilang perkataan ini. Kalau ada orang yang aku peras. My goodness. Dia udah peras seluruh Yeriko. Aku akan kembalikan kepadanya. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. 4 kali lipat itu adalah hukum tertulis di kitab Imamat. Itu kalau orang mencuri sesuatu, kalau ketangkap, kembalikannya 4 kali lipat. Jadi dia bilang, dia sudah pencuri di sini. Saya akan kembalikan 4 kali lipat. Saya akan pulangin kepada mereka. Otomatis ini perubahan hati. Makanya waktu dia berdiri, kemudian Yesus berkata begini, benar, pada hari ini, itu jelas dia bilang gini, pada hari ini keselamatan datang ke rumah ini. Dia itu jelas itu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saya mulai berpikir, this is powerful. Itu perubahan. Dia, apa yang berubah dari dia? Pola pikirnya tentang uang. Pola pikirnya tentang pemilikan. Pola pikirnya tentang kehidupan. Berubah. Gitu. Nah, orang suka tanya pada saya, kalau kamu mengalami stres di bagian ini, dan kemudian kamu bisa mengatasinya, apakah kamu bisa kembali ke situ? Jawabannya, bisa. Kalau kamu tidak berubah, itu jelas. Kalau kamu tidak berubah sikapmu, ya balik lagi. Stresnya muncul lagi. Perubahan itu akan menolong kamu untuk meninggalkan apa yang menekanmu di belakang. Itu dia. Jadi perubahan-perubahan itu penting. Untuk waktu kamu terima jalan keluar dari Tuhan, the way out of the stress, kamu masuk kepada perubahan, kamu kemudian meninggalkan apa yang di belakang ini setelah kamu mengalami perubahan pemikiran. Kalau tidak, mundur lagi, balik lagi. Bangsa Israel tuh, bayangkan. Ini saya sebut saja stres perbudakan. Mereka keluar, tetap bolak-balik mental budaknya masih ada. Itu makanya ada istilah yang dipakai kan. Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir cuma butuh 1 malam. Mengeluarkan Mesir dari Israel itu butuh 40 tahun. Waduh, itu lama tuh. Wah, lama. Mereka kemudian stres terus karena ingin balik pada hidup yang lama. Tetap aku masih seperti yang dulu aja. Tidak pernah mau masuk pada hal yang baru. Nah, mari kita akan lihat beberapa ayat di Alkitab untuk kemudian melihat bagaimana apa yang harus terjadi pada kita. Nah, ini perubahan pemikiran tentunya harus terjadi. Perubahan hati kita. Coba kita akan lihat ayat-ayat Alkitab. Kita akan membaca di kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat. Coba kita lihat ayat tersebut, ya. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang kelima. Wah, I like this. Ayat ini menurut saya menarik sekali. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Oke, highlight kata itu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Wow. Kuasai diri. Itu penting. Kuasai diri dalam segala hal. Itu bahasa Yunaninya nevo. Nah, itu.
Nevo itu bahasanya, ya. Nevo. Kata itu punya pengertian begini. Berhenti minum anggur, sebenarnya artinya. Maksudnya jangan mabok, jangan kacau. Tapi anehnya ya, orang kalau stres mereka minum alkohol. Makanya orang kalau stres minum alkohol, ya udah tambah jadi itu. Ya, yang terjadi di sini adalah orang kalau stres dia bilang ini be sober. Ya, itu kata yang dipakai. Oke. You should keep a clear mind in every situation. Itu kata yang cocok. You should keep a clear mind in every situation. Harusnya kata nevo ini adalah sebuah kata yang memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memiliki pemikiran yang sehat. Asik. Jadi berarti kembali lagi. Saudara pasti pikir, ini Bang Joni khotbahnya kesana kemari, ujungnya perubahan pemikiran lagi. Oh iya. Perjanjian baru berisi banyak sekali pemahaman tentang perubahan pemikiran. Kenapa saya tidak bisa ampuni? Kenapa saya ini? Kenapa saya tetap pahit? Jawabannya, hey, di sini berubah, mentalitasmu berubah. Kalau nggak berubah, susah. Susah, kepahitan terus, pikir di belakang terus, marah terus, kenapa orang begitu? Kenapa? Pola pikir harus berubah. Kemudian dia beritahu buat kita, perubahan harus terjadi. Nah, ada beberapa hal praktis yang saya coba mau highlight buat kita. Supaya kemudian kalau perubahan ini terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak kemudian merasa bahwa oke, saya sudah berubah, jadi saya bagaimana saya akan jadi orang yang sederhana, singkat. Ini dia. Yang pertama adalah semua change is the part of the promise of God. Semua perubahan itu adalah bagian dari janji Allah. Semua. Every change is a part of the promise of God. Jadi waktu Tuhan janji buat kita, dia mau kita mengalami perubahan. Ya, itu jelas. Saya tidak perlu jelaskan ini. Tapi apakah saudara berubah seperti yang dia kehendaki? Nah, ini yang kedua yang kita harus mengerti, bahwa perubahan tidak datang karena saudara menghakimi orang lain, bahwa saudara lebih benar dari orang lain. Perubahan tidak terjadi di situ. Saudara artinya saudara tidak perlu tuntut orang lain berubah. Saudara sendiri harus mengalami perubahan. Orang tidak berubah karena penghakiman. Saudara tidak akan datang, ya, perubahan tidak datang karena kita menghakimi orang. Yang salah dia. Seharusnya tidak begitu. Perubahan adalah saudara mengalami itu. Kata be sober itu sebenarnya adalah kata dibilang itu yang kita baca tadi 2 Timotius 4 itu. Kata yang dipakai di dalam situ itu, kata yang dipakai adalah dia bilang gini, collect in spirit. Maksudnya dia bilang, circumspect, bijaksanalah, lihat ke dalam lebih banyak daripada salahkan orang lain. Gitu. Itu dia yang perlu. Perubahan tidak datang karena kita menghakimi orang lain. Terus gini, jangan menyerah. Kalau sekarang belum terjadi, ulang lagi. Perbaiki lagi sikap kita. Perbaiki lagi pandangan kita. Ya, saya selalu berpikir begini. Saya diubah Tuhan banyak sekali. Jika saya ketemu sama orang, saya tahu Tuhan akan bekerja sama dengan saya, atau bahkan lebih kepada orang lain. Karena, saya berubah, saudara. Saya juga berubah. Siapa bilang? Saya juga masih dalam proses perubahan. Ada banyak hal di dalam saya yang perlu harus dibereskan. Yang berikut adalah perubahan itu datangnya dari Tuhan. Karena ini datang dari Tuhan, itu sebabnya kita berubah di dalam kualitas kehidupan. Itu jelas. Karena perubahan datangnya dari Tuhan, itu sebabnya perubahan itu arahnya kepada kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan kan bercerita kualitas. Jadi kita harus berubah pada kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan kita lebih berbobot ilahi. Lebih kelihatan pada buah-buah roh yang Tuhan berikan kepada kita. Itu jelas, sudah bisa baca itu di 2 Korintus pasalnya yang kelima. Nah, ini saya mau beritahu yang terakhir. Kata bertobat ini, yang artinya berubah sebenarnya. Bertobat itu artinya berubah. Ya, metanoia itu punya pengertian berubah pikiran. Ya, itu jelas. Metanoia, berubah pikiran. Ya, itu. Nah ini saya mau beritahu. Kadangkala pertobatan itu tidak harus berhubungan dengan dosa, tetapi berhubungan dengan perkara-perkara yang lebih tinggi nilainya dari yang kita sedang buat sekarang. Artinya, change level itu yang dimaksud. Bahkan kadangkala pertobatan itu bukan sekedar hanya perkara-perkara dosa,
Tapi pada perkara-perkara yang lebih tinggi lagi, artinya gini, saya misalnya terbiasa dengan yang ini. Saya mau berubah ke sini, perlu bertobat itu, perlu berubah pikiran dari sini ke sini, pindah, itu pindah namanya. Ya. Pernah nggak kita dengar orang berkata gini, enggak lah, itu enggak level saya main di situ. Ya, ya. Misalnya ada orang yang main balas, main cerita di belakang, oh enggak, itu enggak level saya. Gitu. Ya. Kalau kita nonton film nih, itu udah jengkel banget sama culpritnya, dia mesti dibunuh aja nih, kenapa? Terus kemudian sudah mau dibunuh, terus kemudian ditahan. Kenapa kamu mau bunuh dia? Sebab kalau kamu bunuh dia, kamu sama seperti dia katanya. Serahkan pada hukum yang membereskannya. Ya. Nilainya asik sih, nilainya sederhana, bahwa kita tidak kemudian bisa kita tidak bisa rubah orang lain dan menang pada situasi kita kalau kita main dengan cara yang sama, melakukan yang sama. Kita harus berubah, kita harus naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Makanya pertobatan itu tidak harus dari dosa-dosa kekafiran saja. Karena kalau cara pikir kita, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata, cara kita itu butuh pertobatan kadang-kala. Nah, disinilah saya mau beritahu pada saudara, antara stres dan pertobatan atau antara stres dengan perubahan itu suka jalan bareng dia. Nah, saya percaya begini, di tengah-tengah pandemi ada banyak orang sudah mulai frustrasi pada situasi ini. Yuk, kita beresin dana. Saya harus percaya kepada Tuhan. Saya tahu ada jaminan, dia adalah jalan buat kita. Makanya ini waktunya buat saudara-saudara dan saya. Betul-betul konsentrasi. Ingat, Yesus adalah jalan. Dia bukan jalan baru buat kita. Nah, sikap kita yang benar harus berjalan di jalan-jalan tersebut. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Switch pandangan kita. Dalam keadaan tertekan, kita sudah tahu, kita tidak perlu sampai mental breakdown. Karena sudah ada jalan keluar. Yesus jalan kok. Sudah pasti ada jalan keluar. Tapi perubahan hati ini, yang kita perlu lakukan, terus mengikuti Tuhan, sampai kita menjadi seperti yang Dia kehendaki kita jadi. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya saudara-saudara terus ada dalam perubahan yang Tuhan kehendaki. Ya, enjoy the stress, ride over the stress, because Jesus has opened a new and life ways for you. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.